Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di pembelajaran tematik. Kita masuk ke pertemuan 33. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar mengetahui sistem peredaran darah pada hewan. Ayo, kita simak ya. Jangan di-skip. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ternyata hewan juga memiliki sistem peredaran darah yang berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Hemolimfa ini merupakan darah atau cairan tubuh pada serangga. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena peredaran darah atau hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan tidak melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, peredaran darah atau hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan melalui pembuluh darah. Jadi bisa dibedakan ya, kalau yang terbuka itu tidak melalui pembuluh darah, sedangkan yang tertutup melalui pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan bahas hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kira-kira hewan apa saja ya? Sistem peredaran darah terbuka bisa kita jumpai pada hewan serangga dan moluska. Lalu, sistem peredaran darah tertutup bisa kita jumpai pada cacing tanah, ikan, kuda, katak, kura-kura, dan sejenis aves atau contohnya di sini adalah burung. Yang pertama ada serangga. Sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka, artinya darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Arah aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari sel-sel tubuh hemolimfa akan kembali masuk ke jantung pembuluh. Selanjutnya ada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal, yang artinya darah hanya satu kali beredar melalui jantung. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Di dalam insang terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali menuju jantung. Selanjutnya, ada cacing tanah. Cacing tanah termasuk sistem peredaran darah tertutup yang sederhana. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan 5 pasang pembuluh darah samping yang berfungsi sebagai jantung. Sistem peredaran darah pada cacing tanah dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung, lalu mengalir menuju pembuluh darah perut, lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada amfibi.
kita mengambil contoh katak ya. Jantung katak ini terdiri atas dua buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Lalu dari serambi kiri masuk ke bilik, sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Lalu dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju jantung. Selanjutnya ada reptil. Kita ambil contoh kura-kura ya. Reptil ini memiliki sistem peredaran darah sama seperti manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Masih ingat apa itu peredaran darah ganda? Ya, peredaran darah ganda, darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah reptil dimulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, darah masuk ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak tersekat sempurna. Setelah itu, darah akan ke paru-paru dan bergerak ke serambi kiri, bilik kiri, dan kembali beredar ke seluruh tubuh. Lalu ada burung. Jantung burung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kanan dan kiri sudah sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada burung yaitu adalah peredaran darah ganda. Lalu selanjutnya yang terakhir ada mamalia. Mamalia ini kita ambil contoh kuda ya. Mamalia ini sama seperti reptil dan burung. Mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Nah, tadi kamu sudah mengetahui sistem peredaran darah pada hewan. Sekarang, yuk kita berlatih. Silakan kalian mengerjakan buku paket tema 5D halaman 21 dan 23 yang bagian ayo berlatih. Semangat! Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.